Di Jalan Raya Sempur nomor 18 Desa Sempur Kecamatan Pleret Purwakarta, terdapat sebuah makam yang sering disiarahi para peziarah dari dalam maupun luar kota, apalagi di saat perayaan Haul. Makam beliau selalu ramai dibanjiri para peziarah untuk bertawasul. Makam yang ada di Desa Sempur ini adalah makam dari ulama besar yaitu Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau lebih dikenal Mama Sempur. Menurut sejarah beliau merupakan keturunan Rasulullah dari jalur ayahanda beliau, yaitu Kiai Haji Tubagus Saida. Mama Sempur lahir pada tahun 1259 Hijriah di Citeko dan beliau juga merupakan cucu ulama besar dari Banten yaitu Syekh Tubagus Arsyad Al-Bantani. Selain menyebarkan agama Islam, beliau juga menulis begitu banyak kitab. Salah satunya yaitu kitab yang paling terkenal adalah Kitab Cempaka Dilaga, yang menjabarkan tentang wajib usaha yang ditulis dalam bahasa Sunda. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Sempur Kecamatan Pleret Purwakarta dengan nama As-Salafiyah. Beliau wafat pada tahun 1395 Hijriah. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau, dan semoga kelak kita bisa mendapatkan tempat bersama beliau di surganya Allah. Dan kita semua diberikan kesehatan juga keberkahan. Amin. Sejarah makam dalam Cikundul, murid Sunan Gunung Jati penyebar Islam di Cianjur. Makam Raden Arya Wiratanudatar atau Eyang dalam Cikundul berjarak 20 km dari pusat kota Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cikalong Kulon. Sebelum sampai ke sana, kita harus melewati Kecamatan Mande, kemudian masuk ke jalur Cianjur Jonggol sebelum sampai ke Cikalong Kulon. Cikalong Kulon merupakan kawasan tepi genangan Cirata. Kawasan tersebut identik dengan warga yang lalu lalang membawa alat pancingan di tas punggungnya. Pada Ramadan banyak yang menghabiskan waktu ngabuburit memancing di sana. Tak sedikit juga remaja yang keluar pada sore hari mencari takjil ke kawasan alun-alun kecamatan. Makam Eyang dalam Cikundul berada di sebuah bukit. Warga menyebutnya pasir. Kawasan ini masuk wilayah desa Cijagang sekitar 4 km dari jalur Cikalong Kulon Cariu. Petunjuk arah cukup jelas di pertigaan jalan. Saat bulan Mulud, peziarah dari berbagai daerah akan memadati kawasan desa Cijagang ini. Kawasan itu tadinya sebuah perbukitan dan persawahan. Namun, kini berkembang menjadi ramai. Kios-kios yang menjajakan berbagai makanan dan pakaian bisa dijumpai di gerbang masuk kawasan makam Cikundul. Pelataran parkir yang luas sengaja dibuat. Maklumlah, jika sedang bulannya berziarah, bus besar banyak yang datang di kawasan ini. Beberapa meter sebelum gerbang ada sebuah sungai yang mengalir dan 2 jembatan hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2. Sebuah masjid terlihat di samping kiri. Beberapa penjaga makam atau yang akrab disapa kuncen akan menyapa. Begitu juga ketika tribun mulai melangkah masuk. Acep mengatakan mulut tahun ini peziarah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menduga bencana yang membuat jembatan di Jonggol patah menjadi penyebabnya selain banjir di berbagai daerah. Banyak panitia yang mendapat kabar pembatalan kunjungan setelah jembatan Jonggol patah, katanya. Dari papan kunjungan yang terdapat di sana, tahun kemarin jumlah kunjungan mencapai angka 70.000 orang, sedangkan tahun ini hanya setengahnya, yakni 34.000 orang. Mulai beranjak dari duduk, Acep mengajak tribun menuju makam Eyang dalam Cikundul. Untuk sampai ke makam, pengunjung harus menaiki 170 anak tangga. Anak tangga tersebut sudah mengalami perbaikan dengan peneduh baja ringan dan lantai yang bersih terawat. Acep menceritakan sejarah Raden Arya Wiratanudatar yang membuka kerajaan kecil dan sekarang menjadi Kabupaten Cianjur. Menurut cerita turun-temurun, Raden Arya Wiratanudatar adalah anak Raden Arya Wangsa Goparan yang masih keturunan Raja Sunda Galuh Mundingsari alias Banjarsari, kata dia sambil terus melangkah. Eyang dalam Cikundul dilahirkan sekitar tahun 1603 Masehi di Kampung Cibodas, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalahrang, Kabupaten Subang. Pada usia 8 tahun ia dididik dan digembleng di Paguron Perguruan Islam Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan penerus Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Eyang dalam Cikundul seorang siswa teladan dan paling menonjol dibanding siswa-siswa lainnya. Eyang menguasai bidang ajaran keagamaan, keperwiraan, dan ilmu kemasyarakatan. Tamat di perguruan tersebut, ia mendapat gelar Arya. Gelar itu merupakan gelar untuk kerabat keraton dengan kedudukan Ngabehi selaku penggawa Kesultanan Cirebon dengan nama khusus Ngabehi Jaya Sasana, kata dia. Pada usia 23, Eyang dalam Cikundul mendapat kepercayaan dan diangkat menjadi Senopati Kesultanan Cirebon, sehingga mendapat gelar Raden Arya Wiratanu. Ia lalu diberi prajurit sebanyak 300 umpi dalam kurung 1.200 jiwa dari Kesultanan Cirebon, kata Acep. Eyang dalam Cikundul mendapat tugas dari penerus Syekh Syarif Hidayatullah untuk mendirikan kerajaan kecil di wilayah kosong bekas wilayah Pajajaran.
Sebelum mendirikan Kabupaten Cianjur, Eyang dalam Cikundul sering bersikir di kawasan Sagalarang, Subang. Saat berangkat ia hanya mendapat petunjuk untuk mendirikan kerajaan di kawasan selatan sebelah barat. Petunjuk lainnya, wilayah yang harus dijadikan kerajaan itu adalah sebuah wilayah yang sering dijadikan tempat mandi badak berwarna putih. Eyang dalam Cikundul akhirnya menemukan tempat pemandian badak putih tersebut. Ia membawa pasukan dan sekitar 500 keluarga ke tempat tersebut. Kini sumur tempat mandi hewan badak putih masih ada di dekat Pegadaian, kata dia.